7 olahan telur untuk sahur agar keluarga tidak bosan sebelum lanjut. Yuk, klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, sahur itu sekarang bukan cuma soal bangun pagi, tapi soal bertahan hidup sebagai ibu yang harus mikir menu di saat mata masih setengah tertutup. Judul 7 olahan telur untuk sahur agar keluarga tidak bosan ini bukan lebay, ini realita dapur banyak rumah hari ini. Telur selalu jadi andalan karena murah dan gampang. Tapi justru karena itu, ibu sering kena tuntutan halus dari keluarga yang mukanya bilang enak, tapi nadanya bilang bosan. Topik ini penting banget, Bu. Apalagi kondisi harga bahan pokok yang makin bikin dompet batuk-batuk. Media cetak pernah membahas kalau telur masih jadi sumber protein paling terjangkau untuk keluarga Indonesia di tengah naik turunnya harga pangan. Artinya telur itu penyelamat. Tapi kalau salah olah, bisa berubah jadi sumber konflik kecil di meja makan sahur. Makanya pembahasan ini bukan cuma soal resep, tapi soal akal sehat ibu-ibu. Bagaimana dari satu bahan yang sama, ibu bisa tetap terlihat kreatif, keluarga tetap makan lahap, dan sahur tetap hangat tanpa drama, karena di balik telur yang terlihat sederhana, ada harapan besar supaya sahur berjalan damai dan ibu tidak merasa kalah sebelum azan subuh. Bu, olahan pertama itu telur ceplok kecap. Kelihatannya sepele, tapi ini menu yang sering menyelamatkan sahur di menit-menit terakhir. Telur diceplok setengah matang, lalu disiram kecap manis, ditambah bawang goreng sisa kemarin. Rasanya tuh bukan cuma enak, tapi nostalgik. Anak makan sambil bengong, bapaknya diem aja. Ibu senyum tipis karena tahu ini menu murah, tapi efeknya kayak makanan mahal. Dan lucunya, setiap disajikan, selalu ada yang bilang, kok telurnya beda? Padahal bikinnya juga gitu-gitu aja. Cuma karena disiram kecap, telur langsung naik derajat sosial. Olahan kedua telur dadar sayur, ini cocok buat ibu-ibu yang hatinya pengen anak sehat tapi dompet bilang jangan aneh-aneh. Semua sayur yang ada di kulkas dimasukin tanpa mikir estetika. Wortel sisa masak kemarin yang tinggal serutannya. Kol tinggal dikit yang kalau dimasak sendiri nanggung. Daun bawang udah agak layu tapi masih layak dan belum melewati batas toleransi ibu rumah tangga. Semuanya dikocok bareng telur sampai rata lalu digoreng. Baunya wangi, warnanya rame, tampilannya cukup meyakinkan. Anak makan sambil bilang, enak Bu. Padahal kalau disajikan sayurnya doang, bisa perang dunia ketiga lengkap dengan drama tutup mulut dan pura-pura mual. Disinilah seni ibu bekerja, menyamarkan niat baik dalam bentuk telur. Telur dadar sayur ini juga jadi jurus andalan saat ibu merasa bersalah karena kemarin anak kebanyakan jajan. Rasanya ada kepuasan batin kecil saat melihat piring kosong. Walaupun sayurnya nggak pernah disebut, dan ini bukti nyata bahwa sayur itu bukan nggak enak. Cuma butuh penyamaran yang tepat dan sedikit tipu daya penuh cinta. Olahan ketiga telur balado sederhana, ini menu andalan. Kalau ibu lagi pengen agak galak, tapi tetap penuh cinta, sambalnya pedas tapi bikin melek. Telur direbus, lalu digoreng sebentar, biar nggak polos-polos amat. Sambal cabai bawang ditumis, baunya langsung bikin satu rumah bangun semua. Sahur jadi rame, bapak kepedesan, tapi tetap dimakan. Ibu senyum karena tahu balado itu bukan soal rasa, tapi soal perasaan. Olahan keempat telur kecap kuah, ini menu buat ibu yang hatinya lembut dan pengen keluarga makan dengan tenang. Kuah kecap hangat dicampur bawang, sedikit lada, telur direbus, lalu dimasak bareng. Pas disiram ke nasi anget rasanya tuh kayak dipeluk. Cocok buat sahur pas hujan, atau pas badan lagi capek, anak makan pelan-pelan,
Bapak nambah nasi, ibu lega karena masaknya gampang, tapi efeknya bikin rumah terasa damai. Olahan kelima telur orak-arik saus tiram. Ini menu sahur bagi ibu-ibu yang hidupnya kejar-kejaran sama waktu, bangun telat, mata masih berat. Tangan autopilot, telur dikocok, ditumis cepat, saus tiram masuk, aromanya langsung bikin perut bunyi. Ini menu yang sering bikin ibu bilang, dalam hati, untung ada telur. Dan biasanya yang paling lahap justru ibu sendiri karena dari tadi masak sambil nahan lapar. Olahan keenam telur dadar crispy. Ini menu hiburan di tengah kebosanan sahur. Telurnya dikocok lama sampai berbusa. Digoreng di minyak panas. Bunyinya rame kayak gorengan abang-abang. Hasilnya garing di luar lembut di dalam. Anak langsung mikir ini telur spesial. Bapak nanya kok beda? Ibu pura-pura santai. Padahal bangga karena dengan telur yang sama bisa bikin keluarga mikir masakannya naik level. Olahan ke-7 telur sambal tomat. Ini menu jujur apa adanya. Sambalnya pedes asem, segar. Telurnya digoreng biasa. Tapi begitu dicampur rasanya langsung angkat selera. Cocok buat sahur biar nggak enek dan nggak ngantuk. Biasanya bapak paling semangat sama menu ini. Makan sambil berkeringat sedikit, ibu cuma mikir satu hal. Telur lagi? Telur lagi? Tapi alhamdulillah semua makan dengan bahagia. Bu, dari telur-telur sederhana itu sebenarnya kita lagi cerita tentang perjuangan kecil yang sering gak kelihatan, bangun lebih awal, mikir menu sambil mata setengah merem, dan berharap satu wajan bisa bikin semua orang duduk tenang di meja makan. Kadang ibu capek tapi tetap lanjut. Karena cinta ibu memang gak pernah pakai tombol libur, walaupun kadang dompet tipis dan ide masak juga ikutan tipis. Kalau dipikir-pikir, sahur itu bukan cuma soal kenyang, tapi soal suasana, soal rasa aman karena tahu ada yang nyiapin. Meskipun kadang hasilnya cuma telur lagi, tapi anehnya keluarga tetap nyari ibu, bukan menunya. Dan disitulah komedinya. Ibu stres mikirin variasi, sementara yang lain mah yang penting ada nasi hangat dan ibu di dapur. Jadi pelan-pelan aja bu, nggak harus sempurna, cukup hadir dan konsisten karena dari dapur kecil itu ibu lagi bangun energi buat satu hari penuh, dan selama masih ada telur, wajan, dan niat baik, sahur besok selalu punya harapan baru. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.